Kemarin aku meninggalkanmu bukan karena aku nggak cinta sama kamu, tapi agar kamu tahu bagaimana rasanya rindu. Ya salah. Memang betul, aku sangat merindukan dirimu. Cukup rumah. Salam ala Nabi Muhammad. Wis ngono ben ora tegang pengajiane. Sampeyan mulai mau terlalu tegang. Tak kei guyonan sithik ben rada cooling down. Ben ojo terlalu sepaneng akhirnya sampeyan malah nang pengajian malah stroke kan medeni. Pengajian malah terlalu serius gini malah pengajian ini ngeten iki. Tersenyum, bahagia, hatinya husnudzon, hatinya baik, berdoa baik dengan harapan yang baik, mulih insyaallah dadi menungso luwih apik sedaya. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Angkat haji aku ditinggal. Kau begitu teganya pada diriku. Alhamdulillah, nanti kita akan mendengarkan beliau tausiah, nasihat, sekaligus nanti kita akan mendapatkan doa dari beliau. Yang jelas kita sudah tahu setiap Kiai Haji Anwar Zaid memberikan tausiah dimanapun, bukan hanya ilmu yang kita dapatkan, tapi juga motivasi dalam hidup kita untuk menjadi hamba umat Nabi Muhammad yang lebih baik dan lebih baik lagi. Kita doakan selalu mugi-mugi beliau panjenenganipun yang mulia Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Zaid, mugi-mugi selalu diparingi kesehatan zahiran wa batinan, diparingi kekuatan, diparingi kesabaran, keistiqomahan terus untuk membimbing kita, khususnya kepada Anzamaniyah. Mana? Angkat tangan Anzamaniyah, angkat tangan Anzamaniyah. Zahirmaniyah, angkat tangan Zahirmaniyah. Alhamdulillah, saya tetap pakai Zahirmaniyah. Zahirmaniyah dan Anzamaniyah itu selalu menjadi satu dimanapun. Kamu kok selalu gitu sih sama aku? Kemarin aku meninggalkanmu bukan karena aku nggak cinta sama kamu, tapi agar kamu tahu bagaimana rasanya rindu. Ya salah. Memang betul, aku sangat merindukan dirimu. Cukup rumah. Salam ala Nabi Muhammad. Wis ngono ben ora tegang pengajiane. Sampeyan mulai mau terlalu tegang. Tak kei guyonan sithik ben rada cooling down. Ben ojo terlalu sepaneng akhirnya sampeyan malah nang pengajian malah stroke kan medeni. Pengajian malah terlalu serius gini malah pengajian ini ngeten iki. Tersenyum, bahagia, hatinya husnudzon, hatinya baik, berdoa baik dengan harapan yang baik, mulih insyaallah dadi menungso luwih apik sedaya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum beliau memberikan tausiahnya, nasihatnya, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Ibu Bupati Kabupaten Kebumen kepada beliau, Ibu Hajah Lilis Nuryani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah ma ba'da. Yang saya hormati Kiai Haji Anwar Zaid selaku pengasuh Pondok Pesantren Sabilun Najah Bojonegoro. Yang saya hormati Habib Haji Zainal Arifin. Abidin, mohon maaf Pak. Yang saya hormati Ibu Hajah Romlah Sudaryo. Yang saya hormati Gubernur Jateng yang diwakili asisten pemerintahan dan Kesra Bapak Iwanuddin Iskandar SAM Hakmu. Yang saya hormati Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Polisi Dr. Latif Usman SHSIK. Yang saya hormati Porkopimda, Wakapolres dan Dim 0709 atau yang mewakili,
Yang saya hormati Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Dr. Reza. Yang saya hormati Kiai Haji Afimuddin Hanif Al-Hasani, Gus Fahrudin, Gus Hari, Gus Lukman Hakim. Yang saya hormati Porkopincam Alian, Camat, Kapolsek, dan Ramil. Yang saya hormati Kades Jatimulyo Bapak Haji Nur Hamid. Yang saya cintai Insinyur Muhammad Yahya Fuad, dan yang saya hormati Kadis Perkimhum, KDLHKP, dan Kesbangpol. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam majelis yang penuh berkah ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama izinkan saya atas nama pribadi dan pemerintahan Kabupaten Kebumen menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar Ibu Hajah Romlah Sudaryo atas inisiatif dan kontribusinya dalam menyelenggarakan kegiatan penuh berkah ini. Pengajian akbar dan tasyakuran seperti ini bukan hanya menjadi ruang silaturahmi dan ibadah, tapi juga menjadi penguat nilai-nilai sosial dan spiritual di tengah masyarakat. Ini adalah bentuk nyata bahwa kebaikan yang dilakukan oleh individu atau keluarga akan memberi manfaat luas bagi lingkungan dan sekitarnya. Hadirin yang saya hormati, saat ini kita telah memasuki bulan Muharram 1447 Hijriah. Bulan yang penuh makna dan syarat dengan nilai hijriah. Berpindah dari keadaan yang kurang baik menuju kehidupan yang lebih baik, lebih bermakna dan lebih bermanfaat. Hijrah bukan sekedar berpindah tempat, tapi berpindah cara berpikir, cara hidup, dan cara memandang masa depan. Kebumen saat ini masih menghadapi tantangan besar, termasuk tingginya angka kemiskinan. Kita tidak menutup mata bahwa Kebumen masih menjadi salah satu kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah. Tapi yang lebih penting dari angka adalah komitmen untuk berubah, dan saya tegaskan, pemerintah Kabupaten Kebumen tidak tinggal diam. Kami terus berupaya mengintervensi kemiskinan melalui berbagai sektor, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, infrastruktur, dan lainnya. Di saat yang sama, kami juga terus memperbaiki dan memperbaharui data kemiskinan agar intervensi dan program bisa tepat sasaran. Data yang akurat adalah pondasi kebijakan yang efektif. Tidak boleh ada warga miskin yang terlewat dari perhatian, dan tidak boleh pula ada data yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Hadirin yang saya hormati, mari kita jadikan majelis ini sebagai ruang untuk bermusahabah, memperkuat nilai keimanan, dan meneguhkan kembali semangat hijrah menuju Kebumen yang lebih berdaya. Semoga keluarga besar Ibu Hajah Romlah Sudaryo mendapatkan keberkahan dan balasan pahala atas niat baiknya, dan semoga seluruh jamaah yang hadir memperoleh manfaat dari acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan ribuan terima kasih kepada beliau Ibu Bupati yang telah memberikan sambutan.
Semoga apa yang menjadi harapan serta cita-cita dari pemerintah Kabupaten Kebumen dimudahkan, dikabulkan dan disukseskan dan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mendengar Kiai Haji Anwar Zahid memberikan tausiah, saya atas nama pribadi Ali Zainal Abidin beserta keluarga besar Majelis Ta'lim dan Sholawat Az-Zahir dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah mengucapkan selamat Hari Bayangkara yang ke-79. Selamat hari ulang tahun untuk polisi kita, Polri, untuk masyarakat. Semoga ke depan kepolisian Republik Indonesia kita menjadi lebih baik, dan insya Allah diberikan kesuksesan, diberikan kemudahan dalam tugasnya, terkhusus Bapak Kapolda Jawa Tengah dan Bapak Wakapolda Jawa Tengah. Mugi-mugi semua tugasnya, semua cita-citanya, semua harapannya dimudahkan, dikabulkan, disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekali lagi selamat hari ulang tahun Polri kita, selamat hari ulang tahun Bayangkara yang ke-79 tahun. Semoga semakin sukses. Allahumma amin ya rabbal alamin. Berikutnya kita akan mendengarkan bersama-sama nasihat tausiah Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Zahid. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma nawwir qulubana wa quluba dzurriyyatina wa quluba jama'atina binuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basyirah ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifi. Para sesepuh dan bini sepuh semuanya yang kita ta'zimi, kita mohon restunya, kita mohon doanya. Nakhusu bidzikri, yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita banggakan, guru kita Komandan Zahir Mania, musuh bebuyutan saya, yang kemarin memang sengaja saya tinggal. Alhamdulillah saya dapat visa, beliau nggak dapat, agar beliau makin rindu sama Makkah, makin rindu sama Madinah, makin rindu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fadilatil Habib Ali Zainal Abidin Asgaf yang ganteng luar dalam, mudah-mudahan beliau dikaruniai panjang umur, sehat wa'afiyah, kesabaran, kekuatan, keistiqomahan dalam membimbing umat untuk mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ibu Hajjah Romlah Sudaryo, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat bersama keluarga beliau. Mohon hadiah suratul Fatihah untuk almarhum suami tercinta beliau Bapak Haji Sudaryo yang punya inisiatif acara malam hari ini, karena majelis malam ini juga merupakan bagian dari niat mulia beliau. Nanti kalau masjidnya selesai pembangunannya, kepingin mendatangkan Habib Bidin bersama Az-Zahir, dan tentu saja Abah Anza wajib diundang juga. Kemarin ceritanya Bu Hajjah Romlah rawuh ke Bojonegoro, itu sebenarnya awalnya nggak niat ngundang, sekedar kepingin silaturahim. Beliau dawuh ke putranya, pokoknya nyonge kepingin nang Bojonegoro, ketemu ora ketemu sing penting tekan kono senajan wonge ora nana. Alhamdulillah akhirnya bisa ketemu sama Nyong.
Dan Masya Allah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, spontan beliau nyuwun jadwal ngaji pokoknya kudu bareng Habib Bidin Az-Zahir plus Akim kudu digowo, karena rupa-rupanya beliau juga ngefans sama Akim. Tepuk tangan untuk Akim. Mohon hadiah suratul Fatihah untuk almarhum Bapak Haji. Kemudian yang sama-sama kita hormati beliau Bapak Brigadir Jenderal Polisi Dr. Latif Usman SH SIK Mhum Wakapolda Jawa Tengah. Saya hafal karena sampai sekarang mapnya masih saya simpan. Ibu Bupati Kebumen Bu Hajah Lilis Suryani. Ya nggak apa-apa, orang tadi beliau nyebut nama saya juga salah. Nah, ini tandanya saya belum pernah nerima amplop dari beliau, makanya saya nggak hafal namanya. Ibu, mohon maaf, Ibu Hajah Lilis Nuryani, boleh diralat, wong tadi juga Zainal Arifin. Nah, ini bukti bahwa kami Abah Anza, Habib Bidin, Ibu Bupati masih manusia, bukan malaikat. Jadi kalau bupati itu ada kesalahan dikit-dikit ya wajar. Kalau pengen cari bupati yang sempurna nggak ada salahnya, ya jangan pilih bupati manusia. Sana malaikat Israel suruh jadi bupati. Tuh, bersama Forkopimda yang membersamai beliau ada Pak Dandim, ada Pak Kapolres atau yang mewakili, kemudian Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, seluruh pejabat yang hadir semuanya yang kita hormati, panitia yang membantu pelaksanaan majelis mulia malam hari ini, Zahir Mania seluruh Nusantara khususnya yang hadir di majelis mulia hari ini, juga Anza Mania, tepuk tangan. Seluruh jamaah, alhamdulillah atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita dapat hadir bersilaturahim, bersolawat, berzikir, berdoa, bertolabil ilmi di majelis yang kita muliakan bersama dalam keadaan sehat. Saya yakin yang hadir di sini semuanya adalah orang-orang sehat. Buktinya nggak ada yang datang ke sini diangkut pakai ambulan. Di sini juga nggak ada yang diimpus. Itu tandanya sehat, alhamdulillah. Dan sehatnya disertai dengan afiat. Maka biasa diistilahkan dengan sehat wal afiat. Sehat wal afiat itu artinya sehat yang digunakan untuk menjalankan taat, sehat yang digunakan untuk menjalankan kebaikan, sehat yang tidak digunakan bermaksiat. Itu sehat wal afiat. Karena ada orang yang sehat tapi tidak afiat, alias tubuhnya sehat, hobinya maksiat, badannya sehat, perbuatannya jahat. Itu sehat yang tidak afiat. Dan setahu saya memang 99,9% orang-orang jahat, para pelaku maksiat itu adalah orang-orang yang tubuhnya sehat. Betul? Yang suka nyuri, yang suka korupsi itu kebanyakan orang-orang yang tubuhnya sakit apa sehat? Sehat tapi tidak afiat. Yang suka gambleh, yang suka ngata-ngatain orang, yang suka rasan-rasan, itu kebanyakan orang-orang yang tubuhnya sakit apa sehat? Sehat. Ini orangnya datang, orangnya sekarang lagi kipas-kipas. Ya itu namanya sehat yang tidak afiat. Badannya sehat, perbuatannya jahat, hobinya maksiat. Nah, kita alhamdulillah dikaruniai badan yang sehat dan kita tidak bermaksiat. Ini nikmat yang luar biasa.
sehat mau menjalankan sholat, sehat mau datang ke majelis sholawat, sehat mau berzikir, sehat mau ngaji. Ini luar biasa. Sehat mau mendekat kepada Allah. Lah kalau orang sakit dia mau mendekat sama Allah, wajar. Orang sakit mau berzikir, orang sakit berdoa, wajar. Emang lagi gering dikei loro terus Allah, ya Allah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah. Padahal kalau sehat mulutnya itu agak rusak, suka fitnah, suka ngata-ngatain orang. Begitu sakit Allah, Allah, ya pantas emang lagi gering. Yang paling parah itu udah sakit nggak mau mendekat sama Allah, udah sakit hobine maksiat, udah sakit senengane masih ngata-ngatain orang, seneng fitnah, suka mengadu domba. Nah makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan senantiasa dikaruniai sehat walafiat dan dikaruniai bimbingan ibadah dengan istiqomah. Amin Allahumma amin. Acara malam ini juga bagian dari rasa syukur beliau Ibu Hajah Romlah dalam usianya yang sudah 80 tahun lebih, alhamdulillah dikaruniai sehat walafiat. Dan kebetulan sekali tadi udah disampaikan sama beliau yang ganteng di samping kanan saya ini, kita ngasih jadwal kepada beliau kok bertepatan dengan tanggal 1 Juli, di mana dua putra beliau adalah pengabdi masyarakat, abdi negara, menjadi anggota Polri. Jadi saya secara pribadi juga mengucapkan Dirgahayu Bayangkara, Dirgahayu Polri yang ke-79. Mudah-mudahan Polri terus presisi, berprestasi, berdedikasi. Mudah-mudahan ke depan Polri makin jaya, makin tangguh, makin profesional dalam menjaga keamanan, menjaga ketertiban, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati rahimakumullah, karena malam ini acaranya syukuran, saya ingin mengingatkan kembali, apapun dan berapapun nikmat yang kita dapat dari Allah, wajib kita syukuri dengan cara syukur yang benar. Karena nikmat-nikmat yang kita dapat itu sesungguhnya bukan hanya bentuk rahmat, bukan hanya bentuk kasih sayang Allah kepada kita saja, tapi nikmat-nikmat yang kita dapat itu sesungguhnya juga merupakan ujian bagi kita. Kita diberi nikmat itu sesungguhnya kita diuji oleh Allah. Makanya Nabi Sulaiman alaihi salam ketika mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kejayaan, kesuksesan, kemenangan, kebahagiaan, beliau mengungkapkan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Nikmat-nikmat yang aku dapat ini adalah anugerah dan karunia dari Tuhanku, karunia dari Allah yang diberikan kepadaku sebagai ujian untuk menguji diriku, apakah dengan nikmat-nikmat ini aku menjadi orang yang syukur atau malah jadi orang yang kufur. Karena nikmat itu disyukuri atau dikufuri sama-sama berdampak. Apa dampaknya kalau nikmat itu disyukuri? La in syakartum la azidannakum. Nikmat apapun kalau disyukuri
pasti akan terus ditambah, dan terus ditambah oleh Allah. Tambah nikmat, tambah menenteramkan, tambah membahagiakan, namanya jadi barokah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Nikmat apapun kalau dikufuri, awas, nikmat itu akan berubah menjadi siksa yang menyakitkan. Makin sengsara makin menderita, makin sengsara makin menderita, namanya jadi musibah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi para jamaah, nikmat itu bisa menjadi barokah, tapi nikmat itu juga bisa berubah jadi musibah, tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Kita syukuri atau kita kufuri. Kalau kita syukuri jadi barokah, tapi kalau kita kufuri, awas, jadi musibah. Nuwun sewu, penjenengan selama ini kira-kira lebih banyak mana, syukur atau kufur? Bener, tolong dijawab yang kompak. Hidup jenengan selama ini kathah pundi, le nrimo karo le ngersula? Lebih banyak taat apa sambat? Halo, coba duit jenengan menurut jenengan wis cukup nopo tesih kurang? Kurang piro? Ngomong sing cetha. Nah, itu namanya syukur apa kufur? Maka jangan salahkan siapa-siapa kalau hidup kita nggak barokah. Salahkan diri kita sendiri kalau hidup kita nggak bahagia, karena kita kurang pandai bersyukur. Padahal saya yakin semua kita pengen hidupnya bahagia, betul? Nah, barokah itu yang bikin bahagia. Semua orang pengen bahagia. Siapa sih yang pengen menderita? Gak ada. Semua pengen bahagia. Nah, barokah itu yang bikin bahagia. Kalau pengen barokah, kalau pengen bahagia, kuncinya syukur. Perbanyak rasa syukur. Insya Allah hidup kita akan barokah, hidup kita akan bahagia. Dan memang bahagia itu wajib. Kita hidup di dunia ini wajib bahagia. Susah itu nggak boleh. Allah menyatakan la takhaf wa la tahzan. Jadi kita hidup di dunia ini nggak boleh takut, nggak boleh cemas, nggak boleh susah. Apalagi susah soal rezeki, susah perkara donya, susah perkara duit, haram. Bapak Ibu dan seluruh jamaah, penjenengan misalnya khawatir besok ndak bisa makan, itu dosa besar. Kenapa? Penjenengan sama dengan menghina Allah, meremehkan Allah. Allah udah berjanji akan menjamin rezeki dari semua makhluknya. Allah itu menjamin rezeki seluruh makhluknya. Lah kok sampeyan takut besok ndak makan? Lah kok sampeyan khawatir besok makan apa? Dosa. Kayak penjenengan itu meremehkan Allah. Aku sesuk mangan nopo? Nyong esuk madya ngopo? Dosa. Wong gajah ora sekolah yo mangan kok. Halo? Loh, apalagi sampean mau berpikir tentang itu, cicak itu. Coba, cicak itu hidupnya nempel di dinding. Dia nggak bisa terbang karena memang nggak punya sayap. Padahal makanannya cicak itu binatang-binatang yang bisa terbang. Nyamuk, laron, kaper. Sementara cicaknya nggak punya sayap, nggak bisa terbang. Tapi ndak ada ceritanya cicak kena busung lapar. Gak ono cicak kaliren. Kenapa?
Ya karena cicak yakin nama Allah, nerimo, dia nggak pernah protes. Ya Allah, engkau pasti salah desain. Wong makananku itu binatang yang punya sayap, bisa terbang semua, aku kok nggak dikasih sayap? Ndak. Halo? Halo? Kita nggak boleh ragu soal rezeki. Makanya hidup ini nggak boleh takut, nggak boleh sedih, wajib bahagia. Saking wajibnya bahagia, setiap azan dikumandangkan itu ada seruan untuk bahagia. Hayya 'alal falah, ayo bahagia. Hayya 'alal falah, ayo bahagia. Ten mriki azane nggih tasih ndamel hayya 'alal falah napa diganti liyane? Masih nggih? Oh, mbok menawa apa-apa regane larang terus azane dirubah. Hayya 'alal falah itu kan ajakan, seruan, ayo bahagia. Gitu. Kenapa kita harus bahagia? Kita hidup ini disuruh jadi orang baik. Lah orang baik itu siapa? Nabi menyatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang hidupnya bisa memberi manfaat kepada sesama. Apalagi idkhalus surur, membahagiakan, memasukkan kebahagiaan, membahagiakan saudara, membahagiakan padha wong mukmine. Oh, itu ibadah terbesar. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebaik-baik manusia itu yang bisa memberi manfaat kepada sesama, membahagiakan sesama. Berarti orang baik itu orang yang bisa berbagi kebahagiaan. Padahal yang bisa berbagi kebahagiaan itu hanya orang yang hidupnya bahagia. Lah kalau hidupnya nggak bahagia, ya mana mungkin dia bisa berbagi kebahagiaan? Betul? Kayak gini loh, yang bisa berbagi duit itu ya hanya orang-orang yang punya duit. Lah nek wong-wong sing ora duit-duit kaya sing ndoprok-ndoprakno kono kuwi ya ora iso bagi-bagi duit, isone malah arep-arep ndum-nduman. Kaya ngene iki mesti wis ana sing arep-arep. Engko Abah Hanza iki bagi-bagi sarung karo duit apa ora ya. Aja kuwatir wong enek bupati kok. Halo? Jadi orang susah kui isone yo meng bagi-bagi kesusahan. Dek, sampean nek ora percaya, sampean lungguh jejer wong susah, mesti sampean katut susah. Disambati wayanane. Mulane aku mau lungguh jejer sampean. Wong susah ki isoe bagi-bagi kesusahan. Lek wong bahagia, dia akan selalu berbagi kebahagiaan. Makanya bahagia kuwi hukume wajib. Halo? Nah, bahagia kuwi sampean ngerasake tentrem, sampean ngerasake nikmat. Makanya saya sering sampaikan, bahagia itu identik dengan nikmat. Cuma sampean jangan salah, nikmat itu ndak harus enak. Nikmat dengan enak itu beda. Halo? Iki dirungokke apa ora toh? Ndak, saya nggak lama-lama kok, sebentar saja. Saya sudah kangen banget bersolawat bareng dengan kekasihku belahku ini. Kangen saya. Ya udah lama, udah lumayan lama kita. Oke, saya kasih tahu ya. Nikmat dengan enak itu beda. Nikmat itu subjektif, enak itu objektif. Iki kaya kok ora mudeng ya dijak ngomongin iki. Izin, Ibu izin. Warga Kebumen ki terkenal ganteng-ganteng, ayu-ayu, tapi yo pinter-pinter. Oke, coba saya kasih tahu ya. Saya kasih bukti kalau nikmat dengan enak itu beda. Oke, dijawab pertanyaan saya. Makan di restoran mewah dengan makan di tengah sawah, enak mana?
Jawabnya kompak sawah, soalnya potonganmu ora tau no restoran. Kok iso enak mangan nang tengah sawah gitu. Ya kalau bicara enak ya jelas lebih enak makan di restoran mewah, harganya aja lebih mahal, menunya spesial, lebih higienis, komplit. Lah sampean kok ngarani enak no tengah sawah, anjene sampean ora tau mlebu restoran. Kok ngece. Kalau bicara enak para jamaah, jelas enak makan di restoran mewah. Tapi kalau bicara nikmat, bisa jadi lebih nikmat makan di tengah sawah. Makan di tengah sawah, menunya sederhana, atine ayam tentrem, orang mikir utang. Mbok awake kotor campur lemah, mangane me opo menune cuma nasi sama sambal kecap tok plus sate. Yuk sekali-kali bareng untuk dum-duman daging korban kok nikmate ra karuan. Ya wis ming sego karo sambel tok nikmate ra karuan kok. Turah segone tambah sambele, turah sambele tambah segone, turah segone tambah sambele, turah sambele tambah segone, segone isih sambel entek, ciduke linet kok ngisor. Campur uget-uget nikmate ra karuan. Loh, meskipun makan di restoran mewah dengan menu lengkap, serba spesial kae, lah nek atine ora tentrem, perkara diuber-uber dioyak-oyak utang. Ya enggak nikmat blas, lagi ngelek rong sendokan ketiga keselek perkara kaget ana wong watuk teko mburi gek suarane persis wong sing diutangi. Halo? Jadi nikmat itu enggak harus enak. Ya Allah, kaya isih urung paham, tak kei contoh meneh. Ya wes, tidur di spring bed dengan tidur di pring kriat-kriat enak mana? Nah saiki wis iso jawab pesan. Alhamdulillah Ibu Bupati wargane jenengan langsung cerdas. Iki enake ngaji bareng karo Abah Anza, jadi bisa mencerdaskan. Loh, kalau bicara enak ya jelas enak tidur di spring bed, mentul-mentul mendut-mendut kae. Tapi bicara nikmat, bisa jadi lebih nikmat tidur di pring kriet. Memang tempat tidurnya pring kriet gegerik kecepet, pakune deng serongat kecantol paku, gubrah geteh. Tapi begitu merem sek, ngimpine budal umroh. Ziarah ning pesariane Kanjeng Nabi ngimpine. Ayo wisata ning kebun kurma, terus mlebu restoran, mangan sate, ngombene es degan, ngelilir iler. Tapi kan nikmat rasane. Ayo meskipun tidurnya di spring bed mentul-mentul mendut-mendut ber-AC, ngipine dioyak-oyak gendruwo, ngipi kelelep, ngipi tiba, gitu loh. Halo? Banter len jawab. Dadi wong sugih karo dadi wong melarat enak ndi? Sampeyan tahu sugih ya iso jawab. Oke, secara zahir sepertinya enak dadi wong sugih, tapi hakikatnya bisa jadi jauh lebih nikmat dadi wong melarat.